الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang kita peroleh hari demi hari, waktu demi waktu. Mudah-mudahan kehidupan ini menjadi kehidupan yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas dunia ini semuanya akan hancur binasa. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah kita semuanya akan dikembalikan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan seusaha mungkin, dan berusaha dengan semaksimal mungkin juga menghindari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentukmu dan tidak pernah melihat kepada pekerjaanmu. Innallaha la yansuru ila suwarikum wala a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk wajahmu, bentuk tubuhmu, juga pekerjaanmu. Walakin, akan tetapi, yanzurullaha fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hatimu. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini adalah hal yang sangat penting. Allah tidak melihat kepada wajah yang gagah. Allah tidak pernah melihat siapa pekerjaan kita, apa pekerjaan kita, apa jabatan kita, siapa posisi kita. Tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana kebaikan hati, qulubikum, hati kita. Makanya di dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu tidak ada berguna lagi harta yang banyak. Yauma la yanfa'u malun
wala banun, tidak ada berguna lagi, tidak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang tidak dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati, hati yang tidak ada sifat dengki, hati yang tidak diliputi atau yang diisi oleh sifat iri, dia dikosongkan. Inilah yang dinamakan dengan salim. Inilah yang dinamakan dengan hati yang sehat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya, bahkan dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang demikian? Karena yang dilihat adalah hati. Maka hati adalah sebagai barometer tubuh, barometer jasad. Sebagai pondasi tubuh adalah hati. Maka mengatakan dan melihat keadaan apakah jasadnya itu, tubuhnya itu sehat atau sakit, yang menentukan itu adalah hati. Inilah ciri yang pertama kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan seseorang itu sehat badannya, kuat tubuhnya adalah hati. Karena di dalam hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala fil jasadi mudghah, hati-hatilah kamu, karena di dalam hati itu, karena di dalam tubuh itu, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Faiza salahat salahal jasadu kulluh, apabila sehat yang segumpal daging itu, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat, dan apabila rusak yang segumpal daging ini, maka juga akan rusaklah seluruh tubuhnya. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang pertama kalau kita ingin melihat badan ini sehat, kuat jasmani ini kita kuat, maka yang pertama yang perlu kita jaga adalah bagaimana menjaga hati. Karena hati ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memenuhi panggilan Allah. Maka masjid tidak boleh diukur berapa jauh rumah jamaahnya, berapa dekat rumah jamaahnya. Banyak orang yang dekat rumahnya di dekat masjid, tetapi tahun demi tahun jarang dia melihat masjid. Tapi bapak yang ada di ujung kampung sana, dia yang di ujung kompleks sana, walaupun bagaimanapun keadaannya, maka dia selalu hadir menunaikan ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu dalam berjamaah bersama ikhwahnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menjaga hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seperti itu, karena hati itu adalah isinya tauhid. Isinya adalah keikhlasan. La ilaha illallah. Maka ketika hati ini tulus, ketika hati ini salim, maka ketika kita diberangkatkan, ditahlilkan oleh saudara-saudara kita, ketika kita dalam keadaan syakaratul maut, maka hati ini cepat menangkap bagaikan magnet, ada isinya, hatinya sehat, maka dipanggil dia la ilaha illallah. Maka ketika di dalam syakaratul mautnya, di akhir hayatnya, dia mampu mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itulah setan, iblis berusaha merusak hati. Maka dia hembuskan min syarril waswasil khannas, dia bisikkan ke dalam hati manusia, dia was-was, dibuat manusia ini was-was. Apa yang diwaswasinya bukan telinganya, tetapi hati itu, dimasukkannya was-was itu ke dalam hati.
Ini 3 rakaat apa 4 rakaat? Saya berwudu tadi atau tidak? Dibuatnya was-was. Maka yang digaduhnya yang pertama adalah hati. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting kepada kita kaum muslimin menjaga hati, karena hati ini adalah merupakan satu organ di dalam tubuh yang mempengaruhi seluruhnya. Jangan kita rusak, kita jaga. Bagaimana menjaganya? Lihat penyakit-penyakit yang menghinggap di dalam hati. Maka banyak orang yang hidup tapi mati. Kenapa? Hatinya sudah mati. Berapa banyak kekejaman yang terjadi karena hatinya sudah mati. Tidak ada lagi isinya di dalam Allah, tidak ada lagi memenuhi panggilan Allah. Ketika azan berkumandang tidak terpaut dengan hatinya. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Kami cap hati mereka, kami tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatu wa lahum azabun azim. Dengan demikian kaum muslimin Allah ancam orang-orang yang ditutup oleh Allah hatinya, wa lahum azabun azim, siksa menunggu kepada mereka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kalau kita ingin kehidupan kita baik, ibadah kita menjadi baik. Karena pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keikhlasan. Maka keikhlasan itu juga berada di dalam hati. Maka berapa banyak orang yang beramal seperti beramal kecil, tetapi dia menjadi besar disebabkan oleh karena niatnya, karena keikhlasan hatinya. Dan berapa banyak orang yang beramal besar tetapi hatinya amalnya menjadi kecil. Makanya di dalam sebuah keterangan disebutkan kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa neraka itu dihidupkan oleh 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah fisabilillah. Kemudian orang yang mati dalam berinfak, kemudian orang yang mati dalam mengajarkan ilmunya. Namun ketika kelompok ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kenapa? Ketika ditanya, wahai hambaku, kemanakah nikmat yang aku berikan kepada engkau? Maka dia sampaikan, aku berikan ya Allah semuanya dalam fisabilillah, berjuang di jalanmu. Kazabta, engkau sudah berbohong. Bahkan engkau ingin menjadi dipuji oleh orang lain, mengharapkan pujian orang lain, maka engkau divonis sebagai penghuni neraka. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita yang beribadah, yang rajin beribadah. Bukan nilai ibadahnya yang kita anggap sebagai serius, tetapi hati yang menghadap Allah inilah jangan-jangan selama ini yang sudah kita tunaikan, berapa Jumat yang kita laksanakan, barangkali itu belum ada apa-apanya atau belum diterima di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan pujian ataupun pujian daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam khutbah ini menjadi perhatian kepada kita dalam menjaga qalbun salim. Mudah-mudahan hati kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal fihi waz zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر